Berdiri, siap berselam. Haleluya. Halo ya, salam sehat, salam semangat, dan juga salam kenal untuk kita semua. Nah, anak-anakku sekalian, pada satu minggu ke depan kita akan belajar bersama-sama pendidikan agama Kristen dan budi pekerti bersama dengan Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Nani Yuliani. Kalian boleh panggil Ibu Nani. Kita akan belajar bersama-sama, dan jika ada yang ingin ditanyakan atau ada info lebih lanjut akan ada di grup ya. Oke. Sebelum kita memulaikan pembelajaran kita ini, kita akan terlebih dahulu mempersiapkan hati dan pemikiran kita dengan berdoa dan menyanyi bersama. Sekarang, mari kita menyanyi bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan memberkati pembelajaran kami hari ini. Amin. Hari ini adalah hari pertama kita belajar bersama-sama. Dan sekarang kita akan mempelajari bab 1, Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Saat mendengar kata keluarga, apa yang terbesit dalam pikiranmu? Kalau menurut lagu yang bersama kita nyanyikan tadi, keluarga ialah harta yang paling berharga. Lagu tadi itu bukan lagu yang asing untuk kita, lagu soundtrack dari Keluarga Cemara. Namun, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga itu berarti ibu dan bapak beserta anak-anaknya atau seisi rumah. Istilah keluarga dan rumah tangga berbeda. Rumah tangga lebih bersifat material ekonomis atau sesuatu yang berhubungan dengan urusan kehidupan dalam rumah. Sedangkan ciri-ciri keluarga adalah keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil, itu yang pertama. Yang kedua, keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Dan yang ketiga, keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari dua orang yang berbeda jenis kelamin yang diikat dalam ikatan yang dinamakan pernikahan. Dan dalam kata keluarga ini, ada keluarga inti, yaitu pasangan suami istri dan anak-anaknya, dan juga keluarga besar, yaitu semua orang yang berketurunan dari kakek dan nenek yang sama. Selain itu, ada fungsi-fungsi keluarga menurut Suhendi. Yang pertama, fungsi biologis, fungsi sosialisasi anak, fungsi afeksi, fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi protektif, fungsi rekreatif, fungsi ekonomi, dan fungsi status sosial. Namun selain itu, ada secara khusus fungsi keluarga menurut iman Kristen yang dipaparkan dalam Alkitab. Yang pertama, sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta dan segala isinya. Yang kedua,
sebagai lembaga pendidik utama dan pertama. Yang ketiga, sebagai wadah semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasihnya, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Adapun peran Allah dalam kehidupan keluarga, yaitu Tuhan adalah pribadi yang membentuk sebuah keluarga. Tuhan menciptakan manusia sepasang, yakni laki-laki dan perempuan. Manusia diciptakan berbeda, pria dan wanita, tetapi satu kesatuan. Manusia sama dan sehakikat, namun diciptakan dengan fungsi yang berbeda agar saling mengasihi dan saling melengkapi. Dalam perbedaan itu, manusia menjadi satu persekutuan yang luar biasa karena saling membutuhkan dan juga saling mendukung. Tuhan memberikan daya tarik yang luar biasa dalam diri seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga mempunyai rasa suka yang membuat mereka bertemu dan akhirnya mengikat diri. Itulah cikal bakal manusia membangun keluarga. Oke, sekarang ada beberapa tambahan yang harus kalian ketahui. Yang pertama, itu tentang anak. Yang kedua, tentang keluarga dan Allah. Kalau tentang anak, yang ibu maksud adalah kamu sebagai seorang anak dalam keluargamu. Kamu harus sadar bahwa kamu memiliki dua dimensi kehidupan. Dimensi pertama, yaitu kehidupan yang sedang kamu jalani. Kemudian dimensi yang kedua, yaitu kehidupan yang akan kamu jalani. Apa sih maksudnya? Maksudnya, di satu sisi, anak yang berkembang menjadi remaja itu berada dalam posisi sebagai salah satu anggota keluarganya. Tapi di sisi lain, kelak ia juga akan membentuk keluarga baru pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, seorang anak perlu dipersiapkan sejak dini melalui berbagai pengalaman yang diturunkan dalam keluarga. Maka dari itu, sangat penting peran keluarga Kristen, baik dalam aspek rohani, dalam aspek nurani, dan juga teladan orang tua. Kemudian yang kedua, itu tentang keluarga dan Allah. Kita harus sadar bahwa peran Tuhan itu melingkupi seluruh aspek kehidupan kita, baik itu dalam kehidupan keluarga kita maupun juga dalam kehidupan pribadi. Ada kebutuhan-kebutuhan kita yang harus melibatkan Tuhan di sana. Seperti contohnya berkat Tuhan. Nah, berkat Tuhan ini cakupannya itu sangat luas ya. Bukan hanya sekedar uang atau hal material lainnya, tapi berkat Tuhan itu juga meliputi kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, umur panjang, kebahagiaan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu tentang pengampunan Tuhan. Kita tahu, tidak seorang pun yang hidupnya sempurna di dunia ini, termasuk Anda dan saya, termasuk ibu dan kalian. Kita berbuat dosa di dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, maupun dalam perbuatan kita. Jadi, kita butuh pengampunan Tuhan. Kemudian yang ketiga, pembaruan oleh Tuhan. Pembaruan oleh Tuhan yang kita kenal juga dengan hidup baru. Artinya manusia memulai kehidupannya yang lebih baik lagi dan lebih berarti di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Berdoa untuk pribadimu dan juga untuk keluargamu. Oke, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam kerendahan hati, hamba-Mu datang kepadamu, menyerahkan kehidupanku dan juga kehidupan keluargaku ke dalam tangan-Mu. Perbaharuilah kehidupan keluargaku setiap hari. Dan Tuhan, jadilah pedoman kehidupan keluargaku, sehingga sukacita dan damai sejahtera menjadi bagian kami. Dan keluargaku dapat menjadi berkat dan kesaksian bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.